Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Salehawa untuk sebuah kajian rutin insyaallah setiap Ahad pekan kedua, membaca kitab Umdatul Ahkam Fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Saya dihubungi oleh panitia dakwah di Dewan Kemakmuran Masjid Salehawa untuk mengadakan kajian di masjid ini setiap Ahad pekan kedua, membaca atau mempelajari bab fikih. Dikarenakan mungkin di masjid ini sudah ada pelajaran akidah, kemudian sudah ada pelajaran yang lain-lain, maka saya diminta untuk mempelajari bab fikih. Dan bab fikih itu ada dua macam, ada fiqhul ibadat dan ada fiqhul muamalat. Fikih ibadah yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba terhadap orang lain. Ini kalau kita perhatikan kebiasaan para ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, maka biasanya mereka memulai dengan fikih yang berkaitan dengan ibadat. Hal ini karena tujuan diciptakannya kita
oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang paling pertama dan paling agung adalah sholat. Maka mereka biasanya memulai dengan sholat. Kemudian ketika berbicara tentang sholat, mereka para ahli fikih memulai dengan kitab Thaharah, kitab bersuci, karena bersuci adalah syarat pertama dan syarat paling utama untuk sholat. Kemudian setelah bersuci, maka baru mereka menyebutkan kitabus salah. Setelah kitabus salah, baru mereka menyebutkan kitabuz zakah. Kemudian selanjutnya adalah kitabus saum, kemudian selanjutnya kitabul hajj, lalu setelah itu kitabuz zakah, saum, kemudian haji. Itulah rukun-rukun Islam. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah diantaranya adalah hukum berjihad, sumpah, kemudian nazar, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan, akikah, makanan, minuman, pakaian, dan juga kafarat, yaitu yang berkaitan dengan penebus dosa. Nah, ini semua masuk ke dalam perkara ibadah. Lalu setelah itu baru mereka menyebutkan tentang fiqhul muamalat, fikih, hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil yang rinci berkaitan dengan hubungan manusia dengan selainnya. Hubungan manusia dengan selainnya. Karena mereka berpikir begini, setelah ini para ahli fikih, kalau saya katakan mereka ini para ahli fikih, setelah beribadah, lalu setelah itu mereka membicarakan tentang minuman, makanan, perut dulu diurus. Ya, lalu setelah itu baru membicarakan tentang pernikahan. Nah, dimulai dari sinilah fiqhul muamalat, pernikahan. Kemudian nanti setelah pernikahan baru mereka membicarakan pernikahan banyak. Pernikahan, talak, hulu, kemudian masa iddah, dan seterusnya. Lalu setelah itu mereka membicarakan jual beli. Jual beli. Ada yang mengatakan jual beli duluan baru nikah. Karena bagaimana kita bisa mau membeli makanan dan minuman kecuali harus mengetahui fikih jual beli. Maka jual beli dulu baru nikah. Akan tetapi yang jelas pada malam ini kita memilih kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi syaikhan, dan bab yang kita pilih adalah kitabun nikah sebagai fikih muamalat. Dan ini atas permintaan dari DKM Masjid Saleh Hawa. Karena mungkin di sini sudah ada fikih, ada akidah, kemudian ada hadis, ada yang lain-lainnya, maka kita belajar fikih muamalah melalui Umdatul Ahkam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan cara belajar fikih, itu ada dua cara belajar fikih. Yang pertama yaitu belajar melalui metode yang dipakai oleh para ahli fikih. Metode yang dipakai oleh para ahli fikih. Bagaimana metode yang dipakai para ahli fikih? Yaitu membicarakan permasalahan-permasalahan atau bab-bab yang ada di dalam fikih tersebut. Lalu setelah itu diambil dalil. Saya beri contoh misalkan
hukum berwudu bagi orang yang ingin mengerjakan sholat, atau hukum menyentuh wanita bagi orang yang ingin yang sudah berwudu, apa hukumnya. Kemudian baru setelah itu nanti disebutkan pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Pendapat pertama, ini dalilnya ini. Pendapat kedua, ini dalilnya ini. Pendapat ketiga, ini dalilnya ini. Kemudian dikuatkan, pendapat yang paling kuat adalah ini karena ini. Itu belajar fikih melalui metode ahli fikih. Ada belajar fikih melalui metode ahli hadis. Seperti mempelajari hadis. Hadis tersebut kita pelajari, baik itu makna dari lafaz-lafaz kata yang ada di dalam hadis, kemudian mempelajari kesahihan hadis tersebut, lalu setelah itu baru diambil hukum dari hadis tersebut. Nah, itulah yang kita pelajari pada malam ini. Kitab Umdatul Ahkam adalah kitab hadis. Biasanya kalau di pesantren-pesantren belajar Arba'in Nawawi dulu, baru setelah itu Umdatul Ahkam. Baru setelah itu Umdatul Ahkam. Maka kita belajar fikih melalui metode ahli hadis, yaitu kita bahas hadisnya, kita pelajari sahih atau tidak sahih, baru kita ambil hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua cara belajar fikih di dalam Islam. Cara yang pertama belajar berdasarkan metode ahli fikih, yaitu misalkan syarat-syarat berwudu apa saja, dalilnya apa saja. Kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, yang mana yang kuat. Itu belajar fikih melalui metode ahli fikih. Sedangkan belajar fikih melalui metode ahli hadis seperti yang kita miliki atau kita pelajari malam ini. Belajar sebuah kitab hadis, lalu kita pelajari hadisnya, maknanya, derajat hadisnya, lalu setelah itu kita ambil hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Bisa dimaklumi ini ya. Sudah 2 poin saya bahas. Yang pertama, apa itu fikih muamalat. Kemudian, apa urutan-urutan yang disebutkan oleh para ahli fikih di dalam kitab-kitabnya. Yang kedua, belajar fikih, hukum-hukum. Ada 2 cara, dengan metode ahli fikih, dengan metode ahli hadis. Ustaz, metode ahli fikih kitabnya apa? Seperti kitab-kitab madhab. Kitab-kitab madhab. Contoh misalkan dalam madhab Syafi'i, matan al-ghayah wa taqrib. Matan ghayah wa taqrib. Nah, itu disebutkan permasalahan-permasalahan fikih. Makanya matan ghayah wa taqrib itu tidak ada dalilnya. Karena dia memang mempelajari fikih secara metode ahli fikih. Mempelajari fikih melalui hadis bagaimana? Ya tadi, melalui kitab Umdatul Ahkam. Nanti kalau Umdatul Ahkam selesai, naik kepada kitab Bulughul Maram. Ya. Nanti kalau kitab Bulughul Maram selesai, naik kepada kitab Al-Muharrar fil Hadis dan seterusnya. Bisa dimaklumi ini ya. Baik. Sekarang kita katakan tadi kitabnya bernama Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi syaikhan. Umdah artinya sumber, hukum-hukum. Berdasarkan hadis-hadis yang disepakati oleh 2 syekh. Siapa itu? Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, yang kita kenal dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
yang kita kenal dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Ahibati fillah afanillah wa yakum. Sebagai adab kita kepada penulis, kita ingin mempelajari dulu siapa ini penulis. Nama beliau adalah Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Jamma'ili. Al-Jamma'ili, beliau dilahirkan di situ. Al-Maqdisi, tapi akhirnya beliau tinggal di Baitul Maqdis. Dan beliau bermadzhab Hambali. Dan beliau lahir pada tahun 541. Lahir pada tahun 541. Dan beliau ini seumuran dengan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang memiliki kitab Al-Mughni, yang merupakan ulama peneliti dari mazhab Hambali. Jadi beliau ini bermazhab Hambali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar ilmu agama ke Baghdad. Dari mana? Al-Jamma'ili, Palestina, ke Baghdad, ke Irak. Karena dulu Irak adalah salah satu kota yang merupakan pusat peradaban Islam. Dan termasuk daripada guru beliau di Baghdad adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Ibnul Mani. Ini adalah guru beliau ketika di Baghdad. Lalu pindah ke Mesir. Lalu pindah ke Asbahan. Asbahan di Iran. Lalu pindah ke Damaskus. Dan bertemu dengan banyak ulama. Bertemu dengan banyak ulama. Kemudian yang kita ingin ketahui lebih mendalam mungkin adalah bagaimana ibadah dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau dilihat dari perkataan-perkataan para ulama, di antaranya adalah perkataan Ibnu Najjar, seorang ulama yang mempunyai kitab sejarah. Beliau berkata, haddatsa bil katsir wa sannafa tasanifa hasanah fil hadits wa kana ghazir al hifdhi min ahli al itqani wat tajwid qayyiman bi jami'i fununil hadits. Beliau banyak meriwayatkan hadis, banyak menulis kitab-kitab yang bagus di dalam hadis, dan beliau orang yang kuat hafalannya, termasuk sangat teliti di dalam hafalan dan sangat kuat di dalam seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Ini berarti beliau memang ahli hadis, makanya disebut dengan Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kemudian berkata Diyauddin Al-Maqdisi, ulama juga, beliau mengatakan kana la yus'alu an haditsin illa dzakarahu wa bayyana. Tidaklah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ditanya tentang hadis apapun kecuali beliau akan menyebutkan hadis tersebut. Kecuali beliau akan menjelaskan hadis tersebut. Wa dzakara sihhatah aw saqamah. Dan beliau menyebutkan hadisnya sahih atau tidak sahih. Wa kana yuqal huwa amirul mu'minin fil hadis. Dan beliau termasuk disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman di dalam ilmu hadis. Tentunya sesuai dengan zamannya, yaitu abad ke-6 Hijriah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang patut diperhatikan juga dari sejarah hidup Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi adalah beliau orang yang pemurah. Nah, ini para ulama terkenal memang dengan pemurahnya.
Seperti misalkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mempunyai kitab Syiar Alamin Nubala, sejarah orang-orang terkenal. Beliau menyebutkan sejarah beliau ini, sejarah Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kana jawadan kariman, orangnya sangat dermawan, pemurah. La yuddakhiru syai'an wala dirhaman, tidak menabung sedikit pun. Ya, walau hanya 1 dirham. Wa qila kana yakhruju fil lail biqafatid daqiq. Dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau sering keluar pada malam hari membawa makanan, membawa tepung, ya. Fa idza fatahu taraka ma ma'ah. Kalau seandainya penghuni rumah tersebut setelah diketuk membuka pintunya, dia tinggalkan yang dia bawa tadi. Wa madha li alla yu'raf. Dan dia pergi agar tidak dikenal, agar tidak diketahui. Wa rubbama kana alaihi thawbun muraqqa. Dan terkadang beliau memakai baju yang robek-robek agar tidak dikenal bahwasanya beliaulah yang memberi tepung-tepung tersebut. Ini termasuk daripada sifat orang-orang mulia, yaitu al-jud wal karam, yaitu pemurah dan dermawan. Pemurah dan dermawan. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 bulan Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Hari Senin 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Berarti beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di Mesir. Ya, beliau dikuburkan di Mesir. Taib. Sebelum kita bahas lagi buku kita, ada muqaddimah, pendahuluan, kata pengantar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan alhamdulillahil malikil jabbar. Segala puji bagi Allah yang sang raja, maha perkasa, al-wahidil qahar, yang maha esa dan maha kuasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersyahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Rabbus samawati wal ard, Rabb yang mengatur langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara kedua langit dan bumi tersebut. Al-Ajiz Al-Ghaffar, yang maha kuasa, yang maha pemberi maghfirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang dipilih dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas kerabatnya, atas para sahabatnya, manusia-manusia terbaik. Amma ba'du. Amma ba'du itu sunnah Rasul. Kalau dalam surat menyebutkan amma ba'd. Amma ba'du itu adalah kata untuk memenggal pendahuluan dengan apa yang akan disampaikan. Fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatan fi ahadithil ahkam. Sebagian kawan-kawanku meminta aku untuk meringkas sejumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Kita tidak akan dapati berkaitan dengan akidah, tidak ada. Berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan sejarah, nggak ada. Dia hadis-hadis yang berkaitan dengan halal, haram, wajib, sunnah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum. Mimma ittafaqa alaihi imaman. Yang disepakati oleh dua imam. Siapa dua imam tersebut? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Abu Abdullah, Imam Bukhari, yang nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Ibrahim bin Ismail al-Bukhari. Dan wa Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi. Dan Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ah bihi. Maka aku kabulkan permintaan-permintaan tersebut agar
dapat memberikan manfaat dengan kitab tersebut. Para ulama mengatakan semua kitab pasti ada ceritanya. Ya. Dan biasanya kitab-kitab yang ada ceritanya itu yang bermanfaat. Di antaranya kitab ini, Umdatul Ahkam. Ada ceritanya, yaitu beliau diminta oleh kawan-kawannya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, meskipun nanti pada kenyataannya hadis-hadis ini tidak semuanya muttafaq. Ada yang cuma riwayat Muslim, ada yang cuma riwayat Bukhari, tetapi seluruh hadis-hadis sekitar 400-an hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam ini seluruhnya adalah hadis yang sahih. Wa as'alullaha an yanfa'ana bih. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan kitab tersebut. Wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hifdhahu aw nadhara fihi. Dan siapa saja yang menulis kitab tersebut, yaitu beliau, atau mendengar kitab tersebut, atau membacanya, atau menghafalnya, atau mempelajarinya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan semoga kitab Umdatul Ahkam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin na'im. Yang menyebabkan mendapatkan kemenangan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah adalah pencukup kita dan sebaik-baik tempat bersandar. Pelajaran yang menarik dari kata pengantar beliau ini adalah apa yang bermanfaat itu akan yang kekal. Yang tidak bermanfaat atau tidak ikhlas maka dia akan cepat hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap. Wa amma az-zabadu fayadhhabu az-zufan. Adapun buih-buih yang ada di lautan, dia akan hilang karena enggak ada manfaatnya. Begitulah dalam kita bergaul. Dalam kelakuan kita, ucapan kita, yang ikhlas karena Allah itu yang akan lama. Yang hanya karena duniawi, dia akan habis. Ada kisah menarik. Dan ini perkataan turun-temurun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Maka lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah, dia yang akan kekal. Dia yang akan kekal. Dia yang akan abadi. Seperti misalkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Malik sebelumnya. Imam Malik menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah kumpulan hadis. Disuruh oleh pemimpin, coba Imam Malik tulis kitab. Beliau tulis. Kemudian beliau dicela oleh sebagian ulama. Ngapain engkau menulis kitab Muwatta? Di sana banyak Muwatta yang lain. Jadi sebelum Imam Malik, banyak yang menulis kitab Muwatta. Tetapi yang terkenal sampai sekarang Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika ditanya, kenapa engkau menulis kitab Muwatta? Maka beliau menjawab, maka lillahi yabqa. Yang karena Allah, dia yang akan tetap. Dia yang akan abadi. Masjid ini kalau karena Allah, dia akan tetap. Pengajian ini kalau karena Allah, dia akan tetap. Maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, dia akan kekal abadi. Persahabatan karena Allah, dia akan kekal abadi. Ya, itu kaidah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, juga dikatakan seperti itu. Mengapa engkau menulis syarah Sahih Bukhari? Sudah banyak syarah Sahih Bukhari. Irsyadus Sari, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidh Ibnu Rajab. Kemudian banyak kitab syarah Sahih Bukhari. Mengapa engkau tulis lagi? Artinya 2 kali kerja gitu. Maka beliau mengatakan, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah,
itu yang akan abadi. Dan terbukti kitab Fathul Bari adalah kitab yang paling dominan di dalam kitab syarah Sahih Bukhari dibandingkan kitab-kitab yang lain. Nah, ini pelajaran. Begitu juga kitab ini, Umdatul Ahkam fima ittafaq alaihi syaikhan. Banyak kitab-kitab yang semisal, tetapi yang bermanfaat dan diambil manfaatnya, dan mungkin Allah lebih mengetahui ikhlas penulisnya, adalah kitab Umdatul Ahkam. Sebagai pemula bagi orang-orang yang belajar fikih melalui metode ahli hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis. Beliau mengatakan kitabun nikah. Kitab nikah. Kitab adalah artinya maktub. Kitab artinya sesuatu yang tertulis. An-nikah berarti hadis-hadis yang tertulis tentang pernikahan. Hadis-hadis yang tertulis tentang pernikahan. Pengertian nikah secara bahasa. Pengertian nikah secara bahasa. Ad-dhamm wa tadakhul. Berkumpul dan saling masuk memasuki. Itu arti nikah secara bahasa. Adapun arti nikah secara istilah syariat adalah aqdun baina zawjain yuhillu bihi al-wat'a. Akad antara dua orang yang menghalalkan dengannya hubungan badan. Itu namanya pernikahan. Yang menghalalkan dengannya hubungan badan. Itu namanya pernikahan. Akad di antara dua orang yang menghalalkan dengannya hubungan badan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang kata nikah. Surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita beriman, maka arti nikah di sini adalah melakukan akad ijab qabul, melakukan akad antara dua orang. Surat Al-Ahzab ayat 49. Dan begitu juga surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqtumuhunna fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu. Jika kamu mentalak perempuan sudah 3 kali talak, maka tidak halal bagimu untuk menikahinya sampai perempuan tersebut menikah lagi dengan suami lainnya. Menikah di sini maksudnya adalah berhubungan badan. Makanya pernikahan artinya akad ijab qabul antara suami istri yang dengannya halal hubungan badan. Di dalam Al-Quran kata nikah bisa hanya akad, bisa juga hubungan badan. Bisa dimaklumi ini ya. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang ke-301. Saya berharap yang menghadiri kajian ini mudah-mudahan bisa untuk membeli kitab Umdatul Ahkam. Kalau seandainya yang bahasa Arab bisa bahasa Arab, beli yang pakai bahasa Arab. Kalau seandainya yang tidak, maka beli yang terjemahan. Agar bisa benar-benar mengikuti. Karena ini adalah majelis ilmu. Bukan kajian tablik akbar saja, bukan. Ini majelis ilmu. Duduk seperti di kelas kita belajar. Kalau ditanya, belajar apa sama Ahmad Zainuddin di Masjid Solehawa? Belajar fikih. Kitabnya apa? Umdatul Ahkam. Babnya apa? Bab nikah. Muamalat. Paham ya? Dan beli paling 50.000. Enggak sampai lah. Ya, saya juga ngajar di beberapa tempat kitab ini, Umdatul Ahkam. Di Banjarmasin juga ngajar. Tetapi dari mulai kitab sholat sekarang sudah masuk sholat. Nah,
Kita baca, qala al-musannif rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkum al-bata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawmi fa inna lahu wija. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, syabab, di dalam hadis ini disebutkan kata-kata asyabab, pemuda bahasa Indonesianya. Maka syabab, pemuda, kata Imam Nawawi rahimahullah, anna syabab man balagha wa lam yujawizu thalathin. Yang namanya pemuda, syab bahasa Arabnya, kalau jamaknya syabab, itu yang sudah baligh dan tidak lebih dari 30. Ya. Yang namanya pemuda adalah yang sudah baligh umur 15 tahun, kemudian tidak lebih dari 30. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 40. Kalau sudah lebih 40, orang tua jangan ngaku muda lagi. Tua ente kalau lebih dari 40. Saya 43 nih, tua sudah. Ya, ingat mati aja. Kalau sudah tua itu ingat mati aja. Karena tidak manfaat. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Yang paling utama bagaimana bisa selamat setelah mati. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi beda lagi. Kata beliau, ila 16 sana thumma syab ila 32 thumma kahal. Yang artinya yang namanya pemuda itu dari mulai 16 sampai 32. Setelah 32 tua. Ya, ini pada ikhwan. Taib. Kemudian di sini disebutkan, wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian sanggup? Sanggup artinya bisa mewujudkan al-ba'ah. Al-ba'ah artinya adalah al-jima'. Siapa di antara kalian, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup, maksudnya bisa mewujudkan al-ba'ah. Al-ba'ah al-jima', bersetubuh. Artinya siapa yang sanggup berhubungan badan? Siapa yang sanggup berhubungan badan? Arti al-ba'ah yang lain adalah mu'natun nikah atau biaya pernikahan. Biaya pernikahan. Siapa yang sanggup dari kalian untuk berjima, bersetubuh dan membiayai pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Kemudian hadisnya berbunyi, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Aghaddu artinya menundukkan pandangan. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Hifdhuhu wa kaffuhu wa man'uhu mimma la yahillu lahu ru'yatuh. Menjaganya, menundukkannya, menahannya dari yang tidak halal untuk dilihat. Ya, yang tidak halal untuk dilihat. Dan maknanya adalah menikah lebih menjaga mata. Lebih menjaga mata. Itu menikah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan.
Kemudian wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak sanggup berjima atau tidak sanggup membiayai pernikahan, ini bukan nafkah ya, pernikahan, membiayai pernikahan, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa puasa pilihannya? Lima fihi minal ju'al imtina' an muthirati syahawat wa mustada'iyati tughyaniha. Karena dengan puasa seseorang akhirnya ada lapar. Karena dengan lapar akhirnya tertahan untuk melampiaskan syahwat. Nah itu. Kemudian dalam hadis disebutkan fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa tersebut wija. Wija itu artinya adalah mengebiri. Mengebiri syahwat. Puasa mengebiri syahwat. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Nah, azan dulu. Ini biasanya gimana ini? Kalau di Saleh Hawa. Salat dulu ya. Baik. Kita azan, habis itu salat baru kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk salat Isya berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Jamaah Masjid Saleh Hawa yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu tadi adalah hadis yang pertama dan kita lanjutkan hadis yang kedua. Baru setelah itu kita mengambil hukum-hukum dari hadis tersebut. Qala al-musannif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكن يصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bahwa ada nafaran. Nafaran di sini adalah sekitar 3 sampai 9 orang. Dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rahasia, yaitu di rumahnya. Faqala ba'dhum, setelah bertanya, maka mereka menganggap bahwa amalan Nabi Muhammad SAW di rumah sedikit. Hal ini disebabkan mungkin karena Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Sedangkan kita ini enggak ada jaminan. Maka sebagian mereka mengatakan, la atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikahi wanita. Wa qala ba'dhum, dan sebagian lain mengatakan, la akulul lahma. Aku tidak akan makan daging. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi yang mengatakan la anamu ala firash, aku tidak akan tidur di atas kasur. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, ada apa dengan orang-orang tersebut? Mengatakan begini. Akan tetapi aku salat, aku juga puasa. Aku salat, aku juga tidur. Maksudnya di waktu malam ada waktu salat, ada waktu tidur, bukan hanya sholat saja. Aku berpuasa dan aku berbuka. Maksudnya, kadang aku berpuasa, kadang aku berbuka, tidak berpuasa. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, sunnahku di sini maksudnya adalah ajaranku, maka bukan dariku. Taib. Sekarang kita ambil beberapa permasalahan fikih dari dua hadis ini. Yang pertama,
Apa yang dimaksud dengan al-ba'ah pada hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang pertama? Kan hadisnya berbunyi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sanggup di antara kalian al-ba'ah, maka hendaklah kalian menikah. Apa itu al-ba'ah? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan al-ba'ah adalah al-jima', sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-jima' artinya bisa bersetubuh. Siapa di antara kalian wahai pemuda yang bisa bersetubuh, maka menikahlah. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-ba'ah adalah mu'natun nikah, biaya pernikahan. Siapa yang di antara kalian wahai para pemuda memiliki biaya pernikahan, maka menikahlah. Ingat ya, biaya pernikahan bukan nafkah. Nafkah beda lagi nanti, biaya pernikahan. Misalkan kalau saya menikah, biaya pernikahannya 5 juta. Itu lengkap sudah. Undangan, kemudian resepsi pernikahan 5 juta saja. Biasanya kalau orang-orang yang sudah mengenal dakwah, tidak terlalu ribet dengan biaya pernikahan. Ya, tidak terlalu ribet. Yang penting bagaimana hidup setelah pernikahan. Itu yang paling utama. Biaya pernikahan cuma akad, makan-makan, selesai. Sekarang terkadang kadang-kadang yang sudah mengenal dakwah sunnah pun biaya pernikahan terlalu besar. Habis itu 2 bulan 3 bulan cerai. Biaya pernikahan sampai 100 juta, 200 juta. Nyewa gedung, nyewa ini, dan seterusnya. Habis itu cerai. Ya, ini yang disebut dengan al-ba'ah. Yang makna yang kedua. Dan pendapat yang lebih kuat, nah ini belajar fikihnya begini. Pendapat yang lebih kuat, dua-duanya. Yaitu siapa yang sanggup berhubungan badan, dan siapa yang sanggup membiayai pernikahan. Maka hendaklah dia menikah. Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini yang sudah wafat 20 tahun yang lalu, beliau mengatakan, al-muradu bil ba'ati huna an-nikah wa yashmalu al-istita'atul badaniyah wal istita'atul maliyah. Yang dimaksud dengan ba'ah di sini adalah pernikahan. Dan ini mencakup 2 hal, kemampuan badan untuk bersetubuh, dan kemampuan harta untuk membiayai pernikahan. Ini para ikhwan. Taib. Kemudian permasalahan yang kedua. Apa dalil disyariatkannya menikah? Permasalahan kedua dari 2 hadis yang sudah kita pelajari, apa dalil disyariatkannya menikah? Dalilnya berdasarkan Al-Quran, hadis serta ijma'. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Menikahlah kalian dengan yang baik-baik bagi kalian dari wanita. Ini kata menikahlah kalian itu perintah. Ya, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka disyariatkan menikah. Yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang kita baca tadi. Hadis pertama, hadis ke-301, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sanggup al-ba'ah, maka menikahlah. Tadi kita kuatkan pendapat apa al-ba'ah ini? Ada 2. Yang pertama, berjima. Yang kedua, biaya pernikahan. Baik. Kemudian berdasarkan ijma'. Ijma' ini artinya kesepakatan para ulama disyariatkannya pernikahan. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Di antaranya yang menukil ijma' adalah Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ijma', para ulama sepakat bahwa disyariatkan pernikahan. Permasalahan yang ketiga, hukum nikah bagi siapa yang sanggup dan takut terperosok ke dalam perzinahan. Hukum nikah bagi siapa yang sanggup. Sanggup dia ba'ah, sanggup berjima, sanggup menafkahi pernikahan. Tapi takut terperosok ke dalam perzinahan. Apa hukumnya? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Dan saya
Nggak tahu perlu disebutkan ikhtilafnya atau tidak. Saya sih lebih condong kepada saya sebutkan yang kuatnya saja, yang kita kuatkan, biar antum tidak bingung. Begitu saja, cukup ya. Ikhtilafnya nanti buat santri-santri sajalah. Ya. Buat yang ingin mendalami, adapun yang kita pelajari yang kuatnya saja. Pendapat yang dikuatkan adalah, dikuatkan itu berarti saya beradab dengan para ulama, bukan saya, tetapi para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah wajib hukum nikah bagi siapa yang sanggup untuk berjima dan menafkahi dan membiayai pernikahan, dan dia tidak sanggup lagi untuk menahan. Saya itu umur 27. Itu sudah tidak sanggup lagi untuk menahan. Melihat perempuan lewat tuh gemetar. Maka saya bilang ke ibu, "Mah, carilah. Saya nggak sanggup lagi nih. Janda juga nggak apa-apa." Waktu itu. Saking ingin nikahnya gitu. Ya. Maka hukumnya wajib. Dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Awanah al-Isfaraini dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Zahiri. Imam Ibn Hazm mengatakan, wa fardun ala kulli qadirin al-wata' in wajada min aina yatazawwad aw yatasarra an yaf'al ahadahuma fa in ajaza an dhalik falyukthir min as-shaum. Yang artinya wajib bagi siapa yang sanggup untuk berjima dan juga menafkahi pernikahan untuk melakukan pernikahan. Kalau tidak sanggup menafkahi pernikahan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan ini juga pendapatnya sebagian ulama salafus saleh. Dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan ini pendapatnya kebanyakan para ahli fikih. Kebanyakan para ahli fikih. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya menikah bagi siapa yang sanggup menikah dan dia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan syahwatnya adalah surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Menikahlah kalian dengan yang baik bagi kalian dari para wanita. Menikahlah kalian menunjukkan kepada perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat, hukum menikah bagi yang sanggup untuk menikah, tapi nggak takut terperosok ke dalam perzinahan. Nikah, sanggup dia nikah, bisa berjima, ada duit, tapi santai aja, belum gemetaran kayak saya tadi. Nah, hukumnya gimana? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pendapat yang kita kuatkan, yaitu dianjurkan, tidak diwajibkan. Dianjurkan untuk menikah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian dari ulama bermadzhab Syafi'i. Dan juga pendapatnya sebagian dari murid-murid Imam Malik. Dan ini adalah perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini perbuatan mereka. Ya, ini perbuatan mereka, bahwa hukum menikah bagi yang sanggup menikah tetapi tidak takut terperosok ke dalam perzinahan, hukumnya hanya dianjurkan. Ya, hukumnya. Ini sering ini permasalahan sering bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Ustadz, saya ingin belajar di pesantren. Ingin kuliah. Saya sanggup untuk menikah. Tapi saya ingin belajar di pesantren. Bagaimana hukumnya? Maka dilihat. Kalau dia sanggup tetapi masih bisa menahan, maka hukumnya hanya dianjurkan. Maka tidak diwajibkan. Nah, ini pendapat yang kita kuatkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya atas pendapat ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama." Menikahlah. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang romantis dan banyak memiliki anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dalil ini hukum menikah bagi yang sanggup menikah tetapi tidak takut, tidak khawatir terhadap dirinya terperosok ke dalam perzinahan, maka hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan saja. Baik. Permasalahan selanjutnya. Jika hukum menikah bagi yang benar-benar sudah tidak tahan menahan syahwat, tapi tidak punya biaya. Ya, tapi tidak punya biaya. Hukum menikah bagi yang benar-benar sudah tidak tahan menahan syahwat, tetapi tidak punya biaya. Apa hukumnya? Boleh menikah. Tidak dimakruhkan untuk menikah. Boleh menikah. Lalu bagaimana caranya? Nggak punya biaya. Ngapain? Berhutang. Agar bisa menikah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Yambaghi lirrajul an yatazawwaj." Semestinya laki-laki menikah. Fa in kana 'indahu ma yunfiq anfiq, wa illam yakun 'indahu sabar. Kalau seandainya dia memiliki nafkah untuk menikah, memiliki harta untuk menikah, maka dia gunakan harta tersebut. Kalau dia tidak menikah, maka hendaklah dia menahan dirinya. Tapi kalau seandainya dia berhutang, boleh. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah mendapati seorang sahabat ingin menikah. Lalu tidak memiliki apa-apa untuk mahar. Nggak memiliki apa. Untuk mahar. Dia hanya memiliki cincin dari besi. Itu pun dia tidak memiliki cincin dari besi. Maka Rasulullah SAW akhirnya menikahkan dia dengan apa yang dia bisa dari mengajari istrinya bacaan Al-Quran. Itu yang dia bisa. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang laki-laki sudah tidak sanggup untuk menikah, tapi nggak punya biaya, maka boleh menikah, tidak makruh. Dia mungkin meminjam uang untuk menikah, nanti dia kembalikan. Agar tidak terperosok ke dalam perzinahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat An-Nisa, surat An-Nur ayat 32. Nah, ini pelajaran bagi para pemuda-pemuda. Ya. Apalagi kalau sananya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan syahwat. Mohon maaf, banyak masturbasi. Apalagi tidak bisa menghilangkan media sosial. Dia melihat hal-hal yang diharamkan. Akhirnya banyak masturbasi. Sehingga dia melakukan dosa dan maksiat. Atau ingin terperosok ke dalam zina. Kalau nikah tidak sanggup, nggak ada biaya. Maka orang begini boleh menikah. Tidak makruh. Meminjam duit boleh. Tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena dengan menikah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki. Dalilnya surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum. Nikahilah para wanita-wanita yang saleh dari kalian. Was-salihina min ibadikum. Dan laki-laki yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa imaikum. Dan wanita-wanita yang saleh. In yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." 3 orang yang Allah wajib menolong mereka.
Salah satu dari 3 orang tersebut an-nakih alladhi yuridul afaf. Seorang yang menikah yang ingin menjaga kesucian kemaluannya. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau ditanya hukum menikah bagi yang tidak punya biaya tapi sudah tidak sanggup menahan, apa hukumnya? Boleh, tidak makruh. Lalu dengan cara apa dia menikah? Dengan berhutang ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam. Permasalahan selanjutnya. Kebalikannya ini. Punya uang tapi nggak ada syahwat. Wajib nggak menikah? Ada tuh laki-laki umur 40-an, 30-an. Kayaknya nggak punya syahwat kepada perempuan gitu. Tapi dia kaya. Wajib nggak menikah? Paham masalahnya ini? Baik. Pendapat yang dikuatkan adalah yaitu mubah bagi dia untuk menikah. Mubah. Artinya boleh. Tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan sunnah. Mubah bagi dia untuk menikah. Punya uang, punya biaya, tapi apa? Tidak ada syahwat. Jangankan gemetar, syahwat aja nggak ada. Malas nikah gitu. Malas nikah. Entah faktornya macam-macam ya. Faktor trauma melihat suami istri, melihat bapak ibunya, atau mendengar cerita-cerita orang, faktornya macam-macam. Dia nggak punya syahwat. Atau memang dia nggak punya syahwat. Dia bukan gay juga, bukan. Nggak punya syahwat aja pada perempuan. Abnormal sih kayaknya. Nggak punya syahwat. Tapi ada mungkin manusia-manusia begitu ada. Maka hukumnya mubah bagi dia menikah. Dan lebih baik orang seperti ini memfokuskan dirinya untuk memperbanyak ibadah. Dan inilah pendapat sebagian dari ulama mazhab Hambali. Ya. Kenapa? Karena disebutkan li'annahu la yahsul masalihun nikah. Karena kalaupun menikah tidak terjadi maslahat pernikahan. Enggak punya syahwat. Kalau nikah malah kasihan istrinya. Saya pernah mendapati kasus 4 bulan istrinya tidak digauli setelah melakukan akad nikah, akad ijab qabul. Wah, itu rugi besar itu. 4 bulan. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati. Dan perempuan-perempuan, perhatikan ibu-ibu yang di bawah, kalau ada suami Anda yang kurang-kurang menggauli, maka wajib protes. Jangan terlambat. Saya Ustadz dinikahi, kemudian 15 tahun cuma dinafkahi, lahir, batinnya enggak. Kok 15 tahun bisa begitu? Enggak boleh didiamkan. Baik ini istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Gak boleh didiamkan. Karena itu hak perempuan. Ya. Kalau sudah 15 tahun itu saya bingung menjawabnya. Ini yang kurang akalnya perempuan atau yang zalimnya laki-lakinya. Semestinya tidak boleh terlambat. Ya. 1 pekan, 2 pekan, kok nggak ada pergaulan nih? Itu harus ditanyakan, kenapa mas? Ada apa? Harus ditanyakan, karena itu hak seorang istri. Ya, nah ini para ikhwan. Jadi kalau seandainya yang tidak punya syahwat ini menikah, juga tidak ada maslahat pernikahan. Karena salah satu maslahat pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Bisa melampiaskan syahwat pada yang halal. Sedangkan orang ini tidak punya syahwat. Maka pada saat itu mubah bagi dia untuk tidak menikah. Dan dia memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Yubahu liman la syahwata lahu idza kana ghaniyan, li'annahu laysa hunaka sababun yujib, walakin min ajli masalihi zaujah bil infaqi 'alaiha wa ghairi dzalik." Mubah bagi dia menikah, enggak wajib, enggak sunnah. Mubah bagi dia menikah. Kalau tidak punya syahwat. Jika dia kaya. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang mengakibatkan dia harus menikah.
Tetapi kalau ingin menikah boleh. Boleh nggak kalau ingin menikah? Boleh. Agar bisa menafkahi istri. Di situ dia dapat pahalanya. Agar bisa menafkahi istri. Di situ dia dapat pahalanya. Baik. Terakhir. Hukum poligami. Waduh, pertemuan pertama sudah hukum poligami aja. Hukum poligami. Padanya kau yang dirahmati oleh Allah. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Saya sebutkan nih dua pendapat ini. Kalau tadi kan kita kuatkan saja. Pendapat yang pertama adalah dianjurkan untuk berpoligami. Ini pendapat sebagian mazhab Hambali. Sebagian ulama mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat Imam Bukhari. Beliau menyebutkan bab di dalam kitab sahihnya. Babu kathratin nisa. Bab banyak istri. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hal tazawwajta? Apakah engkau sudah menikah wahai Sa'id bin Jubair? Qultu la. Aku menjawab tidak atau belum. Qala fatazawwaj fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan. Nikahlah, sesungguhnya umat yang paling terbaik dari umat Islam yang paling banyak istrinya. Ya, yang paling banyak istrinya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah dianjurkan untuk tidak menambah dari satu jika sudah bisa menjaga kesucian. Dianjurkan untuk tidak menambah dari satu istri jika sudah bisa menjaga kesucian. Kalau seandainya sudah menjaga kesucian, menurut pendapat yang kedua, sudah nggak usah nambah. Dianjurkan hanya cukup satu. Ya. Dan ini adalah pendapat madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Dan sebagian dari ulama madhab Hambali. Dan dalil mereka surat An-Nisa ayat 129. 129. Walan tastati'u, kamu tidak akan sanggup untuk berbuat adil. An ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak akan sanggup untuk berbuat adil di antara para istri walau harastum, meskipun kamu bersungguh-sungguh untuk berbuat adil. Kalau seandainya menurut pendapat yang kedua, kalau seandainya dengan satu istri sudah mencukupi, ya, sudah menjaga kemaluannya, sudah menjaga iffahnya, kesuciannya, maka dianjurkan tidak menambah. Nah, ini pendapat yang kedua, sangat disukai oleh ibu-ibu. Nah, ya. Ustaz, mana yang dikuatkan? Ya. Maka jawabannya adalah yang dikuatkan. Ini ngomong-ngomong, saya ini baca kitab ya. Kitab yang saya baca, Miskul Khitam fi Syarh Umdatil Ahkam. Penulis kitabnya, pensyarah Umdatul Ahkam, menguatkan pendapat pertama. Saya tidak menguatkan pendapat itu. Saya menguatkan pendapat ulama yang lain. Ulama mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Hambali. Bahkan ini pendapat jumhur. Jika sudah cukup satu, tidak dianjurkan untuk nambah. Ya. Jika sudah cukup satu, tidak dianjurkan untuk nambah. Apalagi kalau seandainya dia bukan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk masuk ke dalam dunia pertempuran ini. Tidak kuat. Ya, fisiknya nggak kuat, tidak punya nafkah yang lebih, kemudian
tidak berani. Dan ini perlu keberanian. Ya, yang menghasilkan kesabaran. Karena kalau seandainya dia menikah, kemudian istri pertama merajuk, kemudian istri kedua merajuk, maka kalau seandainya dia tidak punya keberanian yang menghasilkan kesabaran, akhirnya dia tidak bisa berbuat macam-macam. Tidak bisa kajian dia. Tidak bisa kajian. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya lebih condong kepada pendapat jumhur, kalau satu sudah menjaga kesucian, maka cukup. Tidak dianjurkan untuk menambah. Ada yang komen, oh, Ustadz belum dapat kesempatan aja, coba dapat kesempatan nanti. Ya. Nah, ini para ikhwan. Nah, cukup itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, oh, ini ibu. Mohon doanya dalam waktu dekat saya mau melakukan khitbah dengan seorang akhwat. Khitbah itu artinya melamar. Akhwat itu perempuan. Ya. Perempuan, baik yang sudah ngaji, yang belum ngaji, itu namanya akhwat. Ya. Kalau sudah tua, ibu-ibu. Iya, kadang-kadang ya yang sudah ngaji disebut akhwat, yang belum ngaji disebut perempuan. Sebenarnya sama saja ya. Pertanyaannya, kita berdoa dulu dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga yang ingin menikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa saja yang hendak saya tanyakan pada saat waktu melamar? Kalau mau melamar, ini enggak bertanya lagi. Ya, karena berarti sudah melalui proses pertama, yaitu nazar, mencari data. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan ketika beliau memerintahkan Abdurrahman bin Auf, fal panzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihat kamu sana. Sesungguhnya itu lebih mengekalkan hubungan kalian berdua kalau kalian jadi nikah. Nah, inilah istilahnya proses nazar, mengumpulkan data. Si perempuan ngumpulin data, si laki-laki ngumpulin data. Ya. Saya dulu ngumpulin datanya bagaimana? Kan saya masih kuliah tuh. Ngumpulin datanya dari teman saya. Ustadz Arif namanya. Ustadz Arif nanyain ke istrinya. Istrinya Ustadz Arif ini adalah ustazah istri saya. Waktu itu di pesantren. Jadi mencari datanya susah. Ya. Karena kita nggak mau telepon-teleponan sama orang. Orangnya juga nggak mau ditelepon. Apalagi sampai video call. Ya. Jadi kemudian beliau kalau ingin data juga nanyakan ke ustazahnya, nanyakan ke suaminya, baru saya jawab. Begitu lama. Setelah proses, kira-kira saya sudah bisa membayangkan nih. Oh, tingginya sekian, oh berat badannya sekian, oh rambutnya sekian. Kan belum lihat nih, data doang. Oh, keinginan, kesukaannya ini, dan seterusnya. Baru saya berdoa kepada Allah. Berdoa. Dan jangan lupakan doa. Kalau pengalaman pribadi, istri sekarang ini adalah hasil doa di Arafah. Karena saya katakan tadi kan, umur 27, saya sudah nggak tahan. Doa di Arafah, ya Allah, saya mau nikah. Mau nikah, kasih saya, mau nikah saya. Kelar haji, pulang ke kota Madinah, kembali ingin kuliah, ada tawaran. Saya bilang, ayo proses. Nah, itu berarti pengabulan doa saat di Arafah. Kemudian, baru tukar data, setelah kira-kira cukup, apa yang kita ingin tanyakan, maka kemudian setelah itu, proses selanjutnya, nazar, melihat. Saya ingin melihat orangnya. Datanya kan sudah kita dapat, ingin lihat orangnya. Nah, ketika melihat harus ada
walinya, mahramnya, mahram si perempuan tersebut. Saya panggil bapaknya. Pak, saya ingin lihat. Sudah, lihat. Nah, itu semestinya waktu itu bertanyanya. Kalau sudah khitbah, nggak usah nanya-nanya lagi. Ya, kalau sudah melamar itu yang dibicarakan adalah kapan pernikah. Ya, kapan akad nikahnya. Diterima atau tidak lamarannya ini. Kalau sudah diterima baru tentukan tanggal. Jadi proses bertanyanya ini waktu nazar, waktu mengumpulkan data. Begitu. Waktu nazar, waktu ngumpulin data. Dan nazar macam-macam yang bisa dilihat. Boleh melihat wajahnya saja, mencukupkan dengan wajah, boleh. Boleh melihat rambutnya, boleh melihat telapak tangannya, boleh. Kalau saya waktu itu melihat wajah, kemudian rambut, ya, jangan-jangan botak nih. Ya, rambut, kemudian setelah itu melihat telapak tangan. Telapak tangan juga kelihatan karena dia begini, menjulurkan tangan tapi tangannya begini. Nah, ya. Dan juga nggak terlalu kelihatan karena kan nazarnya di pesantren, ya nggak seperti ini banyak lampu. Nazarnya di bawah lampu 5 watt. Tapi ibu saya ngelihat. Habis itu saya tanya ke ibu. Pas sudah selesai keluar, saya tanya. Saya kan belum puas. Gimana tadi? Pokoknya sip sudah. Nah, sudah. Kalau ibu sudah bilang sudah ya sudah. Ya, seperti itu. Nah, jadi mau nanya-nanya itu pas nazar. Adapun melamar, yang ditanyakan adalah apakah menerima lamaran saya. Itu yang ditanyakan. Setelah, oh ya menerima. Kalau saya dulu karena melamarnya itu pas waktu liburan musim panas cuma 3 bulan. Maka saya langsung bilang ke mertua saya waktu itu, calon, saya ini Pak mau menikah sudah tidak sanggup lagi. Kalau seandainya Bapak menerima lamaran saya, maka kita segera tentukan tanggal pernikahan. Kalau tidak menerima tidak apa, saya akan berjuang ke yang lain. Laki itu laki gitu. Ya kan? Dan tidak kenal sama sekali pacaran, nggak ada kenal, nggak sama sekali. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum melamar seorang wanita? Misalkan melamar bulan Dzulqa'dah, tetapi ijab kabulnya di bulan Syawal. Nggak apa-apa. Asalkan setelah melamar tidak ada hubungan yang dianggap maksiat dalam syariat Islam. Seperti berdua-duaan, telepon-teleponan, kemudian video callan. Boleh saja melamar bulan Dzulqa'dah, nikahnya Syawal, tidak mengapa. Tapi harus tahan, tidak boleh berhubungan, tidak boleh berpacaran. Oh ini kan tunangan, ini lamaran saya. Nggak ada, kan belum. Selama janur kuning belum ada, tidak sah. Ya, selama belum ada ijab qabul, maka tidak sah untuk dihubungi. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika biaya pernikahan itu patungan antara pria dan wanitanya? Maka jawabannya, ini dikembalikan kepada urf. Kembalikan kepada kebiasaan manusia di daerah tersebut. Ya, di daerah tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa aisaruna mahunna. Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah biaya pernikahannya. Paling mudah biaya pernikahannya. Sudah. Jangan terlalu berat. Karena yang paling utama adalah setelah pernikahan. Kadang-kadang kita ingin tampil di hadapan orang. Tapi setelah pernikahan melarat. Ya, ini tidak benar cara berpikirnya. Dan perkataan orang tidak akan selesai. Perkataan orang tidak akan selesai. Tetapi carilah ridho Allah. Karena ridho Allah itu yang akan menyelesaikan. Itu yang paling puncak tinggi. Saya beri contoh ya. Abdullah bin Salam masuk Islam tanpa diketahui oleh orang Yahudi. Dia ini pemuka Yahudi, Abdullah bin Salam. Wahai Rasulullah, saya yang paling khawatirkan dari kaum Yahudi adalah mereka itu kaum buhtun, orang yang suka
bohong, dusta besar. Bagaimana itu wahai Rasul? Bagaimana itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba sekarang engkau panggil kaum Yahudi. Lalu tanyakan tentang aku. Panggillah Yahudi. Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Wah, khairuna wa ibnu khairina. Dia orang terbaik di antara kita. Karena orang Yahudi belum tahu dia masuk Islam. Orang terbaik di antara kita. Anak dari orang terbaik di antara kita. Artinya orang tuanya juga yang paling baik di antara kita. Kata Rasulullah SAW, kaifa law aslam? Bagaimana kalau dia masuk Islam? Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah, kata dia. Gak mungkin dia masuk Islam. Keluar Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi itu apa langsung mengatakan? Syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang paling terburuk di antara kita. Orang tuanya paling terburuk. Iya, pujian manusia begitu, relatif. Carilah pujian Allah. Ya, carilah pujian Allah SWT. Wah, ini panjang sekali. Afwan Ustadz, saya minta didoakan istri saya, istri saya, oh dua berarti istrinya. Dan anak-anak saya dan keluarga saya selalu diridhai oleh Allah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya pelaku poligami, dengan istri kedua menikah siri tanpa diketahui istri pertama. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, tetapi wajib adil. Boleh. Tidak wajib memberitahu kepada istri yang pertama, tetapi lebih baik diberitahu. Karena tidak mungkin dia bohong terus. Mau keluar kota ya, setiap Rabu keluar kota. Gak mungkin dia bohong terus. Dan saya nasihatkan kepada ibu-ibu, terutama para jandaisme yang ingin dipoligami oleh kawan-kawan muslimin laki-laki, maka lebih baik minta kepada mereka agar memberitahukan kepada istri pertama. Dan agar nikah dengan catatan sivil. Bukan dengan nikah siri. Kalau dia berani, insya Allah nafkahnya terjamin, dilakukan dengan adil. Karena banyak sekali ratusan yang ngadu. Ustaz, saya hasil pernikahan siri, sekarang ketika suami sudah diketahui oleh istri pertama saya ditinggal, habis manis sepah dibuang. Ya, karena nikah siri tadi, kekuatan secara hukum mengikatnya itu kecil sekali. Yang bisa mengikatnya cuma iman. Cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kalau ditanya boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik diberitahu kepada istri pertama agar bisa adil. Bagaimana bisa adil kalau seandainya dia tidak memberitahu? Apakah salah dan kalau saya kasih tahu khawatir terjadi perceraian Ustadz, padahal saya butuh banget karena syahwat saya tinggi Ustadz. Bagaimana solusi ke depan? Maka jawabannya beritahu. Masalah perang dunia kelima itu tanggung masing-masing. Ada barang, ada harga. Ya, ada barang, ada harga. Tanggung. Berani dong gentle, masa enggak berani? Ya, nikah berani, tapi menghadapi enggak berani. Ya, nah itu. Harus beritahu, karena wajib adil. Kalau tidak nanti di hari kiamat miring. Ya. Kemudian harus diberitahu itu juga karena nanti ketika si suami ini meninggal, maka istri kedua yang siri tadi dengan anak-anaknya itu dapat harta waris. Nah, ini bahayanya nih. Secara hukum syar'i kalau tidak diberitahu nanti dia tidak akan mendapatkan harta waris, menzalimi istri, menzalimi anak-anak. Itu kezaliman di atas kezaliman. Makanya wajib diberitahu kepada istri pertama. Ya, minta maaf. Sebagian ada yang mengatakan minta izin dulu Ustaz sebelum minta maaf. Ada yang mengatakan minta maaf daripada minta izin. Ya udah pilih aja mana yang kuat. Ya. Nah, seperti itu. Apa hukumnya kalau istri pertama diajak berhubungan dan tidak mau berhubungan karena saya tidak mau dikeluarkan di dalam air karena saya masih mau menunda kehamilan.
karena faktor istri mempunyai penyakit. Istri mau punya anak sedangkan saya belum siap karena istri pertama ada penyakit. Nah, ini dilihat maslahatnya. Ya, dilihat maslahatnya. Pergi ke ahlinya. Apakah memang kalau seandainya seorang istri yang pertama ini jika dia hamil dia akan berbahaya terhadap nyawanya ataupun anaknya, maka kalau seandainya berbahaya terhadap nyawanya ataupun nyawa janinnya nanti, maka pada saat itu tidak mengapa dia mengeluarkan yang di luar yang disebut dengan azl. Ini dilihat maslahatnya. Ya, dilihat maslahat. Allahu a'lam. Saya membawa keponakan saya yang akan menikah Sabtu 18 Juni 22. Tolong diberi nasihat untuk keponakan saya karena umurnya baru 21 tahun. Keponakan saya perempuan dan calon suaminya sama-sama 21 tahun. Keduanya ada di majelis ini. Mereka masih sama-sama emosian dan saling kasar kalau bicara. Mana orangnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Saya ingin ngasih nasihat dulu untuk laki-lakinya. Laki-laki wajib sabar, lebih sabar daripada perempuan. Karena semua dalil-dalil tentang berbuat baik di dalam keluarga, kebanyakan dari laki-laki kepada perempuan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah. Wahai kalian para suami, istri sekalian dengan baik. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami agar berbuat baik kepada perempuan. Semua dalil-dalil syar'i menunjukkan redaksinya kepada suami lebih besar agar berbuat sabar kepada istri. Ya, itu satu. Yang kedua, harus memahami betul bahwa pernikahan ini ibadah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pernikahan ini adalah ibadah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wajib untuk menafkahi istri. Sesuai dengan kemampuan, tidak mesti harus 5 juta per bulan, 3 juta per bulan, enggak, sesuai dengan kemampuan, tetapi wajib menafkahi. Ya. Nah, itu 3 poin. Yang pertama, harus lebih sabar. Yang kedua, ingat bahwa pernikahan ini adalah ibadah, dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Yang ketiga, apa tadi? Wajib menafkahi. Meskipun perempuannya, istrinya dari kalangan orang kaya. Nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah wa in kanat musirah. Para ulama berijma', suami memberikan nafkah kepada istrinya wajib meskipun sang istri kaya raya. Kenapa? Karena dengan itu sang suami menjadi qawwam, pemimpin di rumah tangga. Saya pernah, Pak, kajian diundang gubernur waktu itu di sebuah kepulauan di daerah Sumatera, yang hadir kepala-kepala dinas. Kemudian saya sebutkan permasalahan ini. Pas waktu sesi pertanyaan, ada kepala dinas perempuan mengatakan, betul Ustaz, yang Ustaz katakan itu betul. Saya tidak perlu suami. Gaji saya lebih banyak daripada dia. Ya, terhina. Laki-laki yang tidak bekerja, yang tidak ngasih nafkah itu terhina. Saya nggak butuh dia. Saya perlu dia hanya karena saya agar tidak berzina. Kapan saya ingin melampiaskan syahwat, saya mau melayaninya. Kalau enggak. Ya, makanya nafkahi, kerja. Nafkahi, ya nafkahi istri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Sedangkan nasihat untuk perempuannya, maka nasihatnya adalah berbaktilah kepada suami. Belajar. Dan itu harus belajar agar bisa melayani suami. Demi Allah, melayani suami lebih berpahala dibandingkan mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Kalau dibanding antara melayani suami dengan sholat qabliyah ba'diyah,
kalah sholat qabliyah ba'diyah dibandingkan melayani suami. Ya, melayani suami. Seorang anak perempuan tidak mau menikah. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak mau menikah? Kata anak perempuan tersebut di hadapan bapaknya, saya tidak mau menikah sampai engkau memberitahu apa hak suami terhadap saya. Apa kewajiban istri terhadap suaminya. Kata Rasulullah SAW, kewajiban istri terhadap suaminya, hak suami terhadap istrinya, kalau sang suami mempunyai luka, lalu bernanah, kemudian sang istri menjilatnya dan menelan nanahnya, belum selesai menunaikan hak suami. Saking besarnya hak suami terhadap istri. Maka saya nasihatkan, orang tuanya ngajari itu, bagaimana melayani suami. Saya punya pesantren perempuan, tahun ini baru dibuka. Hafal Quran enggak? Saya enggak terlalu excited untuk perempuan menghafal Quran banyak-banyak. Ya. Cukup 5 juz. Dia bisa ngajar anaknya, yang penting dia bisa ngajar anaknya. Dan yang paling utama, kita kuatkan bagaimana dia bisa menservis suaminya. Bagaimana bisa menservis? Karena kadang-kadang ada hafal Quran, hafal hadis, ya. Ketika tidur dia di samping suaminya bau. Dari sekujur tubuh sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki bau. Gimana mau suaminya senang? Tidak bisa memasak. Tidak bisa mencuci pakaian, tidak bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini para ikhwan. Jadi jangan tertipu dengan pesantren perempuan hafal 30 juz. Itu bagus kalau seandainya dia nanti jadi pimpinan pesantren, bagus. Jadi ustazah itu bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya dia di dapur, dia ibu rumah tangga, dia istri, maka itu yang harus kita genjot. Paham maksud saya? Maka ajar itu. Yang kedua, jangan pernah remehkan pergaulan di atas ranjang. Kalau suami minta, maka layani. Kecuali kalau sudah tidak sanggup lagi. Layani. Meskipun ngantuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa in kanat 'ala tanur, meskipun sang istri sedang membakar roti. Ini panggangan roti itu kan tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal, gosong rotinya. Tapi kalau suami lagi manggil, yang, ayo yang, maka tinggalkan tuh roti, gosong biarin. Ya. Ada lagi disebutkan dalam hadis bahwasanya meskipun dia di atas tempat duduk, kursi duduk di atas onta. Ada khilaf antara makna hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya meskipun sang istri sedang hamil, kemudian dia ingin melahirkan. Lalu, mohon maaf ya ini agak vulgar sedikit. Lalu sang suami melihat, naik syahwatnya, ingin menggaulinya, maka layani. Sang anak mau keluar, yang satu mau masuk. Layani itu. Jangan remehkan urusan di atas ranjang. Makna yang lain, itu kan tempat duduk. Saya lupa lafaz hadisnya dalam bahasa Arab. Tempat duduk adalah tempat duduk yang digunakan oleh perempuan di atas onta. Artinya gini, ketika perempuan sudah naik ke atas onta, kemudian sang suami melihat dari bawah, imajinasinya melayang tuh. Kayaknya di atas onta asik nih. Itu layani. Ini mohon maaf agak vulgar sedikit. Tapi ada penjelasannya, itu saya bisa bukakan kitabnya. Ada penjelasannya. Jangan remehkan urusan di atas ranjang. Hehe, ketawa katanya. Biasanya belum nikah kayaknya tuh. Ya, sudah ya. Baik. Yang ketiga, nasihat kan tiga-tiga ya.
Nasihat untuk perempuan adalah perhatikan penampilanmu di hadapan suamimu. Penampilan. Kalau nanti jadi akad nikah, kemudian itu kan perempuan berdandan habis, ya, saat akad nikah itu, maka usahakan seperti itulah di setiap malammu di hadapan suamimu. Wah, capek Ustadz. Itu syarat utama agar suami tidak ngelirik yang lain dalam hubungan yang haram. Kalau hubungan ingin poligami, ya mau diapakan lagi. Hubungan yang haram, syarat utamanya adalah memperhatikan penampilan. Bau badan, kemudian kebersihan badan, kemudian kegembrotan tubuh. Ya, itu perhatikan. Wangian badan dan pakaian seperti itu. Sebagian perempuan sekarang kalau sudah keluar rumah luar biasa dandanannya, tapi di hadapan suami dihapus semua dandanannya. Ya. Nah, ini tidak benar. Di hadapan suami kalau mau tidur roll sini, roll sini, roll sini. Kemudian penutup masker ini. Kemudian ada mentimun sini. Suaminya suka nonton TikTok yang cantik-cantik. Pas ngelihat, ini kan dunia maya. Pas ngelihat dunia nyata, oh begini bentuknya. Mana ada keharmonisan? Ya, wallahu a'lam. Idealnya menikah umur berapa? Jawabannya adalah siapa yang sanggup ba'ah, menyetubuhi dan menafkahi. Dan apakah bisa seorang menikah dan pada saat bersamaan dia kuliah? Bisa saja, tidak ada yang menghalangi akan hal itu. Allahu a'lam. Mohon doanya Ustaz agar suami dan anak laki-laki saya mengerjakan sholat dengan istiqamah. Semoga seluruh keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya juga saya lulus seleksi PPG dan mendapat keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh niat baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya pengajian pertama ini terlalu panjang. Ya, saya tidak tahu. Nanti mungkin panitia memberitahu saya, Ustaz, cuma sampai jam segini. Saya nggak tahu karena nggak ada Ustaz cukup gitu. Ya. Tapi dia semakin malam semakin hot, jadi ya gitu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.